pesannya kepada saya, sidrap ini harus dikembangkan. Nah, cara untuk mengembangkan sidrap, jadi istilah beliau itu saya masih ingat, bosowa sipilu, bone, sope, wajo, sidrap, pinrang, luwu. Saya masih ingat. Ya, saya laki-laki makanya mau berdiri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Bapak Haji Syahrudin sebagai pemateri di diskusi kita nanti, insyaallah. Yang saya hormati Wakil Rektor 3 Pak Dekan Saintek, kemudian Dekan FKIB yang sempat hadir, para teman-teman dosen. Saya lihat ini teman-teman dosen lengkap semua meskipun bukan dari agroteknologi ya. Alhamdulillah, itu sebagai bukti bahwa kita kompak di dalam setiap kegiatan. Ya. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, terutama Ketua Himpunan yang tadi memberikan semangat kepada teman-temannya. Ya, betul. Ya, kita harus membangkitkan, memotivasi masyarakat untuk bergerak, untuk berkinerja dan seterusnya. Tadi panitia juga, terima kasih atas kegiatan ini, meskipun sederhana ya, di atas kolam di sangkar seni, tapi alhamdulillah insyaallah tidak mengurangi dari maksud dan tujuan, serta insyaallah mudah-mudahan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang saya cintai, kegiatan kita hari ini adalah milad yang pertama ya, milad pertama dari Himpunan Mahasiswa Agrotek ya, Agrotek. Nah, sebenarnya waktu kita usulkan prodi ini, saya sama Pak Rais dulu usulkan. Dulunya itu yang kita usulkan agronomi. Ya, agronomi. Tapi begitu kita usulkan, ternyata diskusi dengan teman-teman yang lain, bahwa yang bagus itu Pak adalah agroteknologi. Ya, kita cari nomenklaturnya pas, ketemulah dengan agroteknologi. Kenapa? Karena memang dari awal Universitas Muhammadiyah Sidenren Rapang ini ada dua yang kita branding kita ada dua. Yang pertama adalah digitalisasi dan yang kedua adalah entrepreneurship. Ya, sehingga ketika kita usulkan agroteknologi maka pas. Ya, pas dengan branding kita. Nah, agroteknologi ini untuk ada Pak Syahrudin. Memang awalnya kita mendirikan prodi ini bukan hanya idenya dari bawah, tetapi idenya juga dari atas. Maksudnya di kementerian itu, terutama pada saat itu Kementerian Ristek Dikti, khususnya Dirjen Inovasi. Kebetulan Dirjen Inovasi pada saat itu adalah orang Bone, yaitu namanya Dr. Insinyur Jumain Apte. Nah, itulah yang mendorong kami untuk membuka prodi ini. Apa pesannya kepada saya? Sidrap ini harus dikembangkan. Nah, cara untuk mengembangkan sidrap, jadi istilah beliau itu saya masih ingat, bosowa sipilu, bone, sope, wajo, sidrap, pinrang, luwu.
saya masih ingat pesan beliau. Kamu harus kembangkan Bosowa Sipilu. Nah, Bosowa Sipilu ini adalah basicnya pertanian. Nah, sayang saja tantangan kita besar sekali. Kenapa? Karena dari seluruh negara di dunia, dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, dari seluruh kabupaten kota, belum ada kabupaten kota yang memiliki daya saing tinggi dengan basic pertanian. Belum ada. Ya, makanya SIDRAP itu terakhir kemarin dilaporkan oleh BPS, Pusat Statistik, ya, bahwa IPM kita, ya, termasuk PDRB kita itu menurun terus. Kenapa menurun? Karena ya salah satunya misalnya karena kontribusi pertanian yang menurun. Ya, beda dengan kabupaten kota yang lain yang mengandalkan perdagangan dan seterusnya. Nah, oleh karena itu anakku sekalian, teman-teman sekalian, Bapak Ibu dosen, ini adalah tantangan kita. Ya, tantangan kita. Ya, makanya saya bersama dengan teman-teman yang lain kita mencoba agar seluruh potensi yang kita miliki bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan. Ya, paling tidak seperti dengan tema milad kita ini, memberikan kontribusi bukan hanya masa Covid dan seterusnya. Ya, kalau masa Covid nanti berhenti, Covid sudah divaksin semua orang, wah tidak ada orang kena Covid, berarti Anda berhasil, kita sudah berhenti bekerja. Jangan, kita harus tetap bekerja. Nah, bagaimana supaya pertanian itu bisa memiliki daya saing tinggi? Hanya satu jawabannya. Apa itu? Teknologi dan entrepreneurship. Ya, saya sementara riset ini menciptakan bagaimana menciptakan daya saing tinggi pertanian. Hanya itu jawabannya, teknologi, harus ada sentuhan teknologi. Kalau tidak ada sentuhan teknologi, tidak mungkin pertanian itu bisa memiliki daya saing tinggi. Apalagi entrepreneurship. Ya, makanya Nabi mengatakan, kalau Anda mau kaya jangan jadi pedagang, jangan jadi petani, tapi jadi pedagang. Ya, kalau begitu mau semua jadi pedagang. Bukan, petani sekaligus pedagang. Nah, itu yang bagus. Coba kita lihat di tengah-tengah masyarakat. Banyak masyarakat kita begitu selesai panen tidak tahu bagaimana cara memberi nilai terhadap hasil panennya. Nah, saya kira tantangan kita mahasiswa-mahasiswa pertanian, Bapak Ibu sekalian, teman-teman dosen, ini harus kita pikirkan secara bersama-sama. Gimana caranya meningkatkan produktivitas? Jangan hanya produktivitas terus yang kita pikir, tetapi bagaimana cara agar produktivitas itu bisa memberi nilai, bisa memberi manfaat. Ya, makanya kemarin saya coba tawarkan yang disebut dengan konsep tapuji. Pasti kita suka konsep saya. Namanya saja bahasa Bugisnya tapuji. Apa itu tapuji? Tanam, petik, olah, jual, investasi. Ya, ini yang coba kita budayakan. Kalau kemarin konsepnya hanya petik, olah, jual, inilah yang menyebabkan banyak kerusakan lingkungan. Karena kenapa? Hanya pintarnya memetik, baru dia olah, baru dia jual, tidak tahu menanam. Nah, disinilah fungsinya ilmu agroteknologi. Ya, coba pasukan ini jurusu. Ya, bagaimana cara menanam? Ya, makanya itu yang di sudut sana sebelah timurnya rektorat. Ya, kita bikin itu sebagai greenhouse tapuji. Tanam, petik, olah, jual, investasi. Tanam, ayo pakai agrotek menanam. Silakan nanti anak-anakku di situ praktek. Silakan teman-teman praktek. Gimana ilmu menanam yang bagus? Ya, bagaimana memberi benih yang bagus? Yang mana benih yang bagus? Ketika terjadi begini, apa yang harus dilakukan dan seterusnya? Saya kira ilmu kita itu
Apalagi petik. Ya, saya kira ada prodi kita, teknologi hasil pertanian. Ini ada dosennya di depan. Bagaimana memetik sayuran menggunakan hati? Iya kan? Karena banyak memetik sayuran. Ini apa? Saya kira Pak Syarudin nanti akan menjelaskan. Tanaman itu juga kan harus dipetik menggunakan perasaan. Iya, jangan cabut saja akhirnya rusak. Jadi bukan memetik menggunakan hatinya. Iya. Yang ketiga adalah mengolah. Ya, saya kira di PAS juga ada. Apa itu yang mengolah? PHP, teknologi hasil pertanian juga mengolah. Setelah itu apa? Dijual. Siapa yang jual? Agribisnis. Ada semua nih. Iya. Ya, ada kan agribisnis store-nya, ada ini kan platform teknologi. Kalau itu kita kembangkan sih kira jauh lebih bagus. Kemudian investasi. Iya, jangan lupa anak-anakku sekalian. Orang sukses itu how to manage your money. Bagaimana kita mengelola uang? Ya. Saya tanya dosen kita ini yang baru ini di dokter. Ya. Berapa uangnya ibu sekarang di dompet? Jujur. Berapa bu? Berapa? Dia tidak mampu hitung. Sudah kaya. Artinya apa? Kalau kita sudah tidak mampu menghitung di dompet, itu artinya kita sudah kaya. Tapi kalau kita masih mampu menghitung, Anda masih miskin. Apalagi kalau tidak ada yang dihitung-hitung. Iya. Jadi jangan pernah menghitung uangnya di dompet. Karena semakin Anda dihitung, Anda semakin miskin. Ya, apalagi kalau tidak ada yang memang dihitung. Nah, artinya apa? Berapapun jumlah uang kita, kalau tidak ada investasi, berarti tidak ada masa depan. Pentingnya investasi. Ya, makanya itu nanti biasa kalau saya pulang, jadi sebentar ini mau pulang, saya suruh lagi anak-anak petik kangkung, karena saya suka sekali makan tumis kangkung. Baru saya pakai berisi gesek. Ya, jadi Pak Rektor saja petik kangkung dia beli. Kenapa? Saya mau memberikan pelajaran kepada teman-teman sekalian bahwa pentingnya memberi nilai tambah terhadap sesuatu yang kita sudah kerjakan. Ya. Iya, karena banyak masyarakat kita, ya saya kemarin ketemu dengan itu yang tadi dia bilang, Haji Pilih, salah satu BPH, anggota BPH kita di sini. Saya tanya, Pak Haji, itu hasil kebun tadi apa ini beli? Madarina asam, biar bonte longgar dia boleh, dia boleh campur nih. Masyarakat itu biasa saya bagi-bagi. Inilah yang salah sebenarnya. Artinya mengajari masyarakat untuk hanya sekedar meminta, tidak bisa memberi nilai terhadap hasilnya. Tapi jangan dihajipili kan karena memang hobinya dia bertanam. Ya, hobinya dia menanam kan, sehingga dia senang ketika seperti itu. Nah ini anakku sekalian. Nah, kami mau agar mahasiswa UMS, termasuk mahasiswa himpunan agroteknologi ini, mahasiswa agroteknologi memiliki karakter masing-masing, sehingga nanti keluar dari tempat ini jadi sarjana 3-4 tahun yang akan datang, jadi sarjana atau 2 tahun kemudian jadi sarjana, Anda mampu menciptakan lapangan kerja. Hadis mengatakan tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah. Apakah petani tidak bisa tangannya di atas? Bisa. Ya. Bukan hanya pemerintah yang tangannya di atas.
Iya, banyak yang begitu. Nah inilah salah kaprah. Makanya kita apresiasi anak-anak teknologi hasil pertanian. Masih muda, semangat untuk bertani. Nah, terakhir dari saya tentu sebagai pimpinan mengucapkan selamat kepada anak-anakku sekalian. Memang baru pertama ini saya sempat hadiri kegiatan-kegiatan himpunan. Biasanya hanya Pak WR1 yang hadir, Pak Dekan FKIP kemarin. Mohon maaf saya tidak sempat hadiri punyanya Esa ya, Esa yang baru-baru. Ada penyampaiannya masuk pas kebetulan di situ saya ada di Jakarta. Tadi itu sebenarnya saya sudah tugaskan WR3 karena saya mengajar pas tepat hari ini saya mengajar di Pasca. Tapi tiba-tiba ID Zoom katanya dipakai oleh IMM. Ada kegiatan IMM. Jadi saya bilang, kasih pindah kuliah saya sebentar malam selesai Isya. Makanya begitu masuk sudah, ya oke, saya hadir bersama-sama. Jadi begitu Pak Dekan, bukan berarti ini memang sebenarnya tadi itu di ini ya, tapi alhamdulillah kita bisa ketemu secara bersama-sama. Makanya itu tadi saya bilang ada kesempatan ya, dan ada waktu yang tepat kira-kira. Bukan berarti kita membeda-bedakan dan seterusnya bagiannya, karena tapi insya Allah kita harus tetap semangat menjaga kekompakan, menjaga kebersamaan. Saya selalu katakan, bersatu kita kuat, bersama kita hebat. Alhamdulillah UMS di mana-mana ya, kita sudah punya branding apa itu? Digital dan entrepreneurship. Tadi saya baru terima surat, akan ada lagi data insya Allah tanggal 3 perguruan tinggi dari Sulawesi Barat akan datang ke sini lagi studi banding tanggal 3 akan datang. Itu artinya apa? Perguruan tinggi lain sudah mulai mendiri kita bahwa tidak mungkin orang datang kalau tidak ada sesuatu. Tidak mungkin orang datang kalau tidak ada keunikan. Nah, ciptakanlah keunikan itu menjadi karakter kita masing-masing. Karena kalau kita tidak memiliki karakter, iya nasani yang ugie, iya makan jahe, iya koto angkat, mapa genda, iya koto degaga nasapa kita we. Jangan sebaliknya, angkai mapa genda, degaga itu nasapa. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi, selamat pada anak sekalian. Tetap semangat. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.